kalau hari lain itu puasa atau enggak sih Romo itu? Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan saya kedua yang masih berhubungan Yang sama pertama dulu, itu. yang pertama dulu. Oh iya iya. Yang Iya baik pertama. baik Romo. Menurut kanon 1971 kalau tidak salah ya, minta maaf salah kanonnya. Puasa dan pantang hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Puasa dan pantang. Yang puasa bisa dilakukan 221 kanon. Jadi engkau cari dulu, bisa cari kalau tidak kanon 2151 atau apa, tapi nanti 19 minta maaf saya. Pokoknya antara 51 dan 52 akhirnya, sekitar 200 lebih ya, 2000 lebih. Oke. Menurut kanon dikatakan begini, puasa dan pantang hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Dan pantang ya. Pantang itu bisa dilakukan sepanjang tahun setiap hari Jumat. Tetapi dijelaskan oleh kanon berikutnya, itu juga tergantung kepada keputusan ordinaris wilayah, keuskupan setempat. Mio, bisa mengerti itu? Oh jadi tergantung di pengumuman di gereja masing-masing Romo ya. Oke. Ordinaris wilayah artinya keuskupan dan dewannya, dalam dewan keuskupan itu memutuskan bagaimana pantang dan puasa selama masa puasa, masa berpuasa seperti itu. Untuk hal ini ada Romo Jerry di sini karena dia kerja di Indonesia. Mungkin contoh kecil dalam pengertian ordinaris wilayah keuskupan yang dia sekarang kerja di Kalimantan. Jadi engkau bisa jelaskan. Baik, Peter. Sekali lagi memang biasanya itu selalu dari ordinaris wilayah. Dia biasa minggu prapaskah pertama kita mendapatkan surat gembala itu untuk apa masa puasa dan pantang. Setiap keuskupan itu biasanya polanya itu hampir sama, pola umumnya, yaitu menganjurkan sesuai dengan KHK tadi itu. Lalu yang kedua, seperti kami di tempat kami sini itu fokusnya ke ekologi. Jadi contoh-contoh sederhana misalnya tema umumnya itu kurang lebih tentang ekologi, tapi kemudian kita di paroki diajak untuk menanam pohon, lalu kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, memilah-milah supaya nanti kemudian tidak banjir dan lain sebagainya. Itu himbauan-himbauan dari ordinaris wilayah setempat. Nah, saya tidak tahu kalau misalnya di keuskupan misalnya di Keuskupan Agung Samarinda, Banjarmasin dan lain sebagainya. Tapi penekanannya adalah itu pertama biasa terdengar dengan jelas pada saat minggu prapaskah pertama itu Rabu Abu. Surat gembala itu biasa dibacakan. Lalu kemudian nanti baru kita di paroki secara lebih jelas kita praktekkan bersama. Misalnya di paroki ini ya kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan. Lalu kemudian juga dibedakan antara sampah yang bisa didaur ulang, sampah basah dan lain sebagainya itu. Jadi seperti itu Pater, praktis-praktisnya di lapangan. Oke, sudah saya temukan 12.551. Lili, bisa kanon? KG ka mo? Nah, kanon. Hukum gereja. 1251 Lili, ya, Pater? bisa nggak ada ya? 1251 ya, Pater? Iya, kitab hukum kanon 1250, 51. Pantang 1251. 51 kah? Oke. Pantang Ya, makan itu. daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung, memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. 52-nya? Peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun, sedangkan peraturan puasa mengikat semua yang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka
yang karena usianya masih kurang tidak terikat wajib puasa dan pantang, dibina ke arah Oke. cita rasa tobat yang sejati. Karena dalam kasus-kasus spesial tidak bisa ya teman-teman ya. Ya, ya. Orang yang ada lambung dan semuanya, anak-anak masih kecil bagaimana, orang yang punya penyakit tertentu dan semuanya itu kita tidak bisa. Karena itu ada keputusan ordinaris penting. Karena untuk mau tahu tentang pantang dan puasa dari 1249 sampai 1253 kanonnya seperti itu. Jadi Mio sudah diatur semua ya. Jadi tergantung lagi keputusan seperti yang Pater bilang. Fokus KWI tahun ini dan setiap keuskupan adalah pertobatan lingkungan, Ekologis. pertobatan apa? Ekologis. Pertobatan ekologis sebenarnya sudah beberapa tahun lalu ya dari dokumennya Fransiskus tentang Laudato Si. Oke. Laudato Si. Jadi seperti itu Mio. Kira-kira seperti ini Mio ya. Jadi sudah ada di kanon peraturan katekismus atau kanon dalam pengertian ini yang harusnya kita baca dan keuskupan menerapkan lagi sesuai dengan situasi dan kondisi setiap keuskupan masing-masing. Mio, itu yang pertama bisa kira-kira? Iya, bisa. Oke. Sederhananya Nah, begini Mio, dalam izin Pater tambahin. Oke, Ya, karena itu puasa kan 2 hari itu. Saya sering mengatakan karena kadangkala umat kita agak sedikit terpengaruh bahwa puasa itu seperti teman-teman kita di sebelah, sehingga sangat ketat. Batal, ada istilah batal, melanggar batal dan lain sebagainya. Lalu saya mengatakan tidak se ekstrem itu. Kita puasa Katolik itu hanya hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Lalu kemudian sedangkan pantang itu seruan-seruan iman, seruan moral untuk kemudian kita kembali melatih diri, istilah latihan hidup rohani. Nah, dalam homili Rabu Abu dan juga dalam minggu pertama itu ya saya mengajak umat, saya bilang model sekarang itu kan biasanya surat gembala itu beberapa kali saya alami itu diajak untuk misalnya yang minum kopi, pokoknya yang konsumsi gula itu dikurangi, ngerokok itu kurangi dan lain sebagainya. Tapi kemudian saya di paroki kami saya mengamati secara dekat perkembangan dari masyarakat zaman sekarang yang kita baring saja di tempat tidur, kita bisa belanja dan kurir sampai di depan kamar, sampai di depan rumah untuk antar. Makanya saya bilang ya, kita juga bisa memutuskan kalau kita punya kebiasaan pribadi yang selama ini kurang menabung, lebih banyak COD-nya, ya kita belajar untuk menahan diri, pantanglah supaya jangan COD lah, latihan hidup rohani gitu. Itu salah satunya. Ya juga ada yang mengatakan bahwa suka misalnya gosip atau mudah terbawa dengan berita-berita hoax. Ya jadilah orang yang kritis di dalam bermedia sosial. Tidak harus termakan dengan atau terjerumus dalam hal-hal yang mudah ya provokatif. Apalagi mohon maaf misalnya nanti Paskah ini kami dibantu Romo Patris Allegro. Beliau datang, saya undang dia untuk bantu kami dan ini umat sudah sangat antusias untuk mengadakan kegiatan dengan beliau. Lalu salah satu dengan OMK yaitu bagaimana menjadi OMK yang militan dalam dunia modern zaman sekarang dengan adanya AI yang dokumen keberbaru kemana uskup keluarkan dokumen uskup lagi Paus mengeluarkan apa namanya itu yang ada tentang AI itu, saya lupa judulnya tadi. Yang lama dan yang baru Ya nama itu el viejo y el nuevo, yang lama dan yang baru. apa itu Nova Dia sudah keluarkan ya itu nuevo itu sehingga kami pertanggungjawabkan butuh namanya tanggung jawab hati. Kesimpulan dari semua dokumen itu di dalam penggunaan semua media sosial AI dan semuanya itu butuh yang kita namakan, dia bilang tanggung jawab hati. Oke, teman-teman, silakan. Bang Harnes. Hornes. Mio, pertanyaan kedua atau kita sapa Harnes dulu?
Pertanyaan kedua cuma saya mau klarifikasi mengenai ini, masih ada hubungan sama puasa tadi. Ini mengenai pantang, Romo. Itu pantang berarti kita yang milih sendiri kan, Romo ya? Nah, Jerry, engkau bantu dulu konteks Indonesia. Pada prinsipnya itu pantang, itu latihan hidup rohani dalam masa prapaskah. Itu ajakan untuk kita berbela rasa terhadap diri sendiri, terhadap lingkungan, terhadap sesama yang menderita, memerlukan bantuan. Dan itu nanti wujud nyatakan dalam APP, Aksi Puasa Pembangunan. Nah itu kalau konteks pertanyaanmu itu, misalnya konteks keluarga nih. Selama ini, misalnya 1 minggu kita, pengeluaran kita untuk makan mincat, contoh, kita beli konsumsi kita, daging ayam itu 1 minggu itu 5 kilo. Ya kita kurangi, kita sepakat bersama keluarga, misalnya ya 3 kilo. Nah duit belanja dari yang 2 kilo itu kita sisihkan untuk nanti APP. Maka kalau amplop APP itu ketika diminta, sudah diedarkan, jangan tunggu pada saat mau dikumpulkan baru buka dompet untuk isi. Saya mengatakan itu bukan aksi puasa pembangunan, tapi aksi buka dompet. Dan itu tidak ada, bagi saya itu kurang pas, makna rohaninya kita nggak dapat. Nah, kita mau berbagi, berbela rasa, karena nanti akan dibagi sekian persen di keuskupan, sebagian persen dilanjutkan ke KWI. Nah, pertanyaanmu, pilihan pribadi, dalam arti kita bisa melihat. Tadi saya contohkan konteks keluarga nih. Lalu konteks pribadi. Saya pribadi, selama masa, saya berjanji dan berusaha semaksimal mungkin untuk melatih diri, supaya ada 2. Nggak boleh COD, karena kalau saya sudah dikirimkan list dari pustaka pelajaran, dari soal list buku-buku itu pasti saya COD. Uang saku habis untuk COD. Lalu kemudian suka begadang. Nah itu, saya selama masa prapaskah ini saya memilih 2 itu supaya mudah-mudahan terus berlatih untuk pengendalian diri. Itu jawaban saya dari contoh konkret tadi, misalnya dalam keluarga, secara satu komunitas keluarga, lalu secara pribadi. Atau misalnya selama ini sebagai seorang pribadi, contoh yang sering saya sudah di beberapa keuskupan tugasnya, selalu himbauan itu muncul, kalau yang merokok itu kurangi. Contoh, bukan berarti kita mau teman-teman kita perokok itu begini-begini, tidak, tapi sering itu himbauan muncul. Misalnya selama 2 hari saya menghabiskan rokok 2 atau 3 bungkus. Nah selama masa prapaskah, semaksimal mungkin kita latihan pribadi mengekang keinginan daging tadi itu, supaya sudah 1 bungkus untuk sekian hari. Nah duit pengeluaran itu yang untuk rokok itu kita nanti sisihkan dengan doa-doa intensi kita. Lalu kemudian nanti pada pas ketua lingkungan kah atau ketua stasi kah sudah diumumkan untuk kumpulkan APP, duit-duit itulah yang kita kumpulkan lalu masukkan ke amplop APP. Makanya saya mengatakan, jangan pas ketua hari terakhir Paskah itu lalu kemudian minta untuk kumpulkan APP, baru kita buka dompet, isi. Itu bukan aksi puasa pembangunan, tapi aksi buka dompet. Dan kehilangan makna rohani dalam hal tertentu. Itu, friend, yang bisa saya jawab. Pater, lanjut di kopi. Bruder. Mantap. Oke. Contohnya Katolik, pantang doktrinal. Selama masa puasa tidak usah kunjung-kunjung rom-rom Protestan. Contoh kecil. Dengar dokumen-dokumen doktrinologi yang tidak ada guna itu. Bagi kamu yang Katolik. Banyak hal tuh pantang bisa terjadi. Wih, mantap. Berapa dalam banyak hal. Iya. Tidak di Epifani itu namanya pantang doktrinal. Selama prapaskah ini dilarang untuk suka posting, suka buat VT apa semua yang doktrin sebelah. Oke, Ernest. Betul maksudnya itu, Pater. Oke, terima kasih Pastor. Ini saya turun dulu, mungkin kalau ada yang mau tanya lain biar ada tempat. Terima kasih banyak Pastor. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salve, friend. Bang Harnes. Ya, selamat malam Romo. Malam.
mau jelaskan tadi kemungkinan saya yang salah, bro. Yang saya taping, saya tidak tahu itu Romo Jerry tadi. Oh ya, Pater Jerry, Pater Ya, Jerry Pak. di Kalimantan. Lanjut. Yang satu tadi yang buat ribut itu, yang Suaranya dikerasin Bang Arnes. sebentar. Kecil, nggak kedengaran. Yang satu tadi yang naik ke room yang buat ribut itu, yang akun palsu itu, Pastor. Terus dia tidak mau dengar Romo Cafe yang bicara. Dia ribut terus. Pater Jerry ini ngomong juga, akhirnya aku taping tolong satu-satu. Biar dia tahu rasa, biar Romo Cafe yang jelaskan sama dia. Itulah aku taping di bawah begitu, Romo. Orangnya memang tidak berat, tidak mau penjelasan. Dia memang berat. Dia kunjung hanya untuk buat ribut seperti ini. Ya itulah tadi sempat naik darah juga saya taping di bawah sama orang itu. Ya. Hanya aku tidak tahu betul ini Pater Jerry. Dia juga Di Pater Kalimantan. tadi juga sempat tegur dia, tapi aku kira Pater ini kami awam biasa. Akhirnya aku taping juga di bawah, tolong satu-satu yang berjelaskan sama orangnya tadi itu, Pater. Aku minta maaf kalau aku salah tadi, Pak. Memang aku salah betul. Iba apa pegang? Nama. Hanya orangnya memang begitu. Dia tidak akan dengarkan kita pun. Walaupun kita naik di kita punya rumah, dia tidak akan dengar. Kita omong, dia omong. Seperti Iya, itu. Jadi tidak guna. Dia tidak jujur. Kita tanya, engkau dari mana? Dia bilang, dia tidak jawab. Lalu framing lagi. Kita Katolik denominasi, Katolik dia mau buktikan. Tidak ada guna. Ya itulah, Romo. Kita turunkan dia daripada ribut Romi. Ya dari saya itu aja, Romo. Saya mau dengar penjelasan dari Romo. Sudah 3 kali aku ikut Romo nih. Leo atau Ende nih? Leo, asli Leo. Tinggal di mana nih? Sekarang stay di Kalimantan Timur. Asli Leo Amba? Leo Wolbaru, Pastor. Wah, mio. Mbak po gerte Leo. Share ya, Apa-apa. Bapak. Share biar Nggak semakin apa-apa. banyak orang yang bisa. Oke, mantap. Aman. Saya rindu mau bahasa Leo sedikit. Eja. Oke. Baik. Ya. Eja, engkau di Kaltim di mana, Eja? Ya, Engkau di Kaltim di mana, Eja? saya di Berau, Kalimantan Timur. Oh ya, di Kaltim, di Berau sana. Ya, ya. Pater di Nah, Kubar saya baru itu. pindah dari keuskupan sana. Oh, minta maaf, Pastor. Saya Aman, Eja. lihat juga foto pikir- profil tadi itu, nah. Saya pikir engkau mau tanya, makanya saya tadi minta Cece Yuli. Cece Yuli juga di Kaltim loh, itu penguasa Samarinda itu. Ya, saya di Berau, di Keuskupan Tanjung Selor, Pater. Pater, Itu, ya. Pater pamit Pipi. ada type di bawah. Namanya Christian. Itu. Lagi live di sebelah omong tentang saya. Uskupmu itu orang kami. Oh, Pater. Iya, iya, iya. Rektor saya itu. Tidak seterus Kami satu rumah. Kami satu rumah dulu sebelum dia jadi uskup. Jadi dia ketika jadi uskup, imam pertama yang dia tabiskan ya kami ini. Oh, iya, iya. Insinyur Paul. Yuk. Jadi Salam. Pater pamit. Sop kakak ada di bawah. Dia bilang, Pater pamit. namanya Christian. Lagi live di sebelah omong cafe. Ya kayak dia biar dia omong tidak apa tuh. Yang Jadi- penting orang seperti itu tidak usah dilayani. Tadi Pater Cafe sudah bilang itu puasa. Puasa dan pantang puasa. Romo Cafe udah jadi headline di room-roomnya Proti. Mereka selalu bahasnya Romo Cafe kalau siang, tapi Romonya tidur. Begitu.